Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Yuliana Prihantanti, NPM 1601020182. Yang kedua, Hesti Puji Rahayu, NPM 1701020125. Yang ketiga, Tias Inggarin Suryo, NPM 1901020045. Dan yang keempat, Hasna Fatin Nada Nur Aini, NPM 1901020051. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengakuan pendapatan. Dalam pengakuan pendapatan, kami akan membahas yang pertama adalah definisi pendapatan, yang kedua pengukuran dan pengakuan pendapatan, yang ketiga pendapatan penjualan barang, yang keempat pendapatan jasa, yang kelima pendapatan bunga, royalti, dan dividen, yang keenam program loyalitas pelanggan, yang ketujuh pengungkapan, yang kedelapan kontrak konstruksi jangka panjang, dan yang terakhir yang kesembilan adalah analisis laporan keuangan. Pembahasan yang pertama adalah definisi pendapatan. Sesuai definisi dari PSAK, pendapatan merupakan arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan entitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Sesuai dengan definisi pendapatan, perusahaan hanya mengakui pendapatan yang berasal dari manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima oleh entitas untuk entitas itu sendiri. Jumlah yang ditagih atas pihak lain seperti pajak pertambahan nilai atau PPN bukan merupakan pendapatan karena dalam hal ini tidak mengalir ke entitas dan tidak menambah kenaikan entitas. Yang selanjutnya adalah pengukuran dan pengakuan pendapatan. Yang pertama adalah pengukuran. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dalam banyak kasus, nilai pendapatan biasanya dapat ditentukan dengan mudah dari kontrak atau kesepakatan antara entitas dengan pembeli atau pengguna aset. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang diterima atau dapat diterima setelah mempertimbangkan diskon dagang dan potongan penjualan. Jumlah imbalan yang diterima biasanya berupa kas atau setara kas, sedangkan jumlah kas atau setara kas yang dapat diterima maksudnya adalah sebesar nilai yang dapat ditagihkan atau piutang. Jika penerimaan kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal kas yang diterima atau dapat diterima. Misalnya, entitas memberikan kredit bebas bunga kepada pembeli atau penerima wesel tagih dari pembeli dengan tingkat bunga di bawah pasar sebagai imbalan dari suatu transaksi penjualan barang. Nilai wajar imbalan yang diakui sebagai pendapatan dalam transaksi tersebut diukur dengan mendiskontokan seluruh penerimaan masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat. Tingkat bunga yang dapat digunakan adalah mana yang lebih jelas dan mudah ditentukan antara tingkat bunga yang berlaku bagi instrumen atau wesel tagih serupa atau tingkat bunga yang mendiskonto nilai nominal instrumen tersebut ke harga jual tunai saat ini dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Selisih yang timbul dari perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Yang kedua adalah pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan andal. Untuk masing-masing jenis pendapatan, berikut adalah penjelasan mengenai kapan umumnya kedua kondisi tersebut terpenuhi untuk diakui sebagai pendapatan. Yang pertama adalah penjualan barang. Pendapatan diakui pada saat penjualan, yaitu pada saat penyerahan barang.
Yang kedua, pendapatan jasa. Umumnya pendapatan ini diakui pada saat penyerahan jasa yang dapat ditagihkan. Yang ketiga, pendapatan yang berasal dari penggunaan aset. Misalnya pendapatan bunga, sewa atau royalti. Umumnya pendapatan ini dapat diakui pada saat berlalunya waktu atau pada saat aset itu digunakan. Yang keempat atau yang terakhir adalah pendapatan yang berasal dari penjualan aset selain persediaan. Umumnya pendapatan ini atau keuntungan dari pelepasan aset diakui pada saat penjualan atau pertukaran. Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan selain di waktu penyerahan barang atau jasa. Walaupun pada umumnya pendapatan diakui pada saat penyerahan barang atau jasa, namun mungkin saja pendapatan diakui pada waktu lain, yaitu sebelum penyerahan barang atau jasa maupun setelah penyerahan. Dalam hal ini, jika pendapatan diakui pada waktu yang berbeda dari waktu penyerahan, artinya kriteria pengakuan pendapatan sudah terpenuhi sebelum atau baru terpenuhi sesudah penyerahan. Beberapa contoh pengakuan pendapatan selain saat penyerahan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengakuan barang sebelum penyerahan barang atau jasa. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan umumnya terjadi pada kontrak konstruksi gedung. Pendapatan sudah dapat diakui sebelum penyerahan gedung dengan beberapa persyaratan atau kondisi yang harus terpenuhi. Metode akuntansi untuk mengakui pendapatan menggunakan metode persentase penyelesaian pekerjaan. Yang kedua, pengakuan pendapatan pada saat barang atau jasa selesai sebelum diserahkan kepada pembeli. Pengakuan pendapatan pada saat barang sudah siap diantar namun belum sampai ke tangan pembeli banyak terjadi pada pengakuan pendapatan dari penjualan produk hasil pertanian. Dalam hal ini, pendapatan sudah dapat diakui sebelum barang sampai ke tangan pembeli karena kriteria pengakuan pendapatan sudah terpenuhi. Harga barang sudah ditetapkan dalam suatu kontrak, bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pengakuan pendapatan setelah penyerahan barang atau jasa. Pengakuan pendapatan baru dapat dilakukan setelah penyerahan barang. Misalnya terjadi pada saat penyerahan barang tersebut memerlukan proses pemasangan atau instalasi di tempat pembeli. Pada kasus semacam ini, pengakuan pendapatan belum dapat dilakukan pada saat barang diantar ke tempat pembeli karena masih terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual untuk melakukan pemasangan atau instalasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hesti. Untuk materi selanjutnya adalah pendapatan penjualan barang. Menurut PSAK 23 revisi tahun 2010 mengenai pendapatan, entitas mengakui pendapatan dari penjualan barang ketika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama yaitu entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang terkait dengan kepemilikan barang tersebut atau sudah tidak lagi memiliki kendali yang efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga yaitu jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kelima yaitu biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan beberapa jenis transaksi penjualan yang memiliki perbedaan saat pengakuan pendapatan barang. Yang pertama yaitu mengenai penjualan bill and hold. Penjualan bill and hold adalah penjualan barang yang dengan penundaan pengiriman barang. Penundaan pengiriman barang ini memang diminta oleh pembeli tanpa memengaruhi waktu penagihan dan kesepakatan harga. Mengenai pengakuan dan pendapatannya, yang pertama yaitu ketika penyerahan barang akan dilakukan. Yang kedua, pada saat penjualan diakui, barang yang dijual teridentifikasi dengan jelas dan dalam kondisi siap diserahkan pada saat penjualan diakui.
Yang ketiga yaitu penjual menyetujui penundaan pengiriman barang. Yang keempat, berlaku syarat-syarat pembayaran yang biasa. Yang selanjutnya adalah penjualan barang dengan instalasi. Penjualan barang dengan instalasi adalah penjualan barang yang ketika barang diantar ke tempat pembeli, barang tersebut masih memerlukan proses pemasangan atau instalasi terlebih dahulu sebelum akhirnya barang tersebut dapat digunakan oleh pembeli. Untuk pengakuan pendapatannya diakui pada saat penyerahan. Jadi pada penjualan barang seperti peralatan teknologi yang memerlukan proses pemasangan atau instalasi pabrik atau gedung pembeli dan pemasangannya bersifat sederhana. Misalnya hanya membongkar kemasan dan memasang sambungan listrik. Yang kedua yaitu diakui setelah instalasi dilakukan. Pada penjualan barang yang proses instalasinya memerlukan waktu cukup lama, itu pendapatan baru dapat diakui setelah instalasi dilakukan. Misalnya pada pemasangan peralatan alat fisioterapi di rumah sakit. Instalasi memakan waktu sekitar 3 minggu dan harus dilakukan oleh teknisi khusus. Jadi, pengakuan pendapatan ini dapat diakui setelah peralatan fisioterapi tersebut sudah selesai dipasang. Yang selanjutnya adalah penjualan dengan pembayaran di muka. Pembayaran yang diterima di muka sebelum barang diserahkan tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Penerimaan kas diakui sebagai peningkatan liabilitas. Contohnya, sebuah perusahaan mebel memproduksi dan menjual furnitur. Karena pilihan warna dan jenis cat diserahkan kepada konsumen, maka perusahaan ini mensyaratkan konsumen membayar uang muka pada saat pemesanan dilakukan. Uang muka ini tidak dapat dikembalikan. Untuk pengakuan pendapatannya, yang pertama yaitu pada saat menerima uang muka, diakui sebagai liabilitas pada akun pendapatan diterima di muka. Debitnya kas dan kreditnya pendapatan diterima di muka. Kemudian, pendapatan diakui pada saat barang telah jadi dan diserahkan kepada konsumen. Jurnalnya, pendapatan diterima di muka di debit dan kreditnya pendapatan penjualan. Yang selanjutnya adalah penjualan dengan retur. Beberapa kontrak penjualan memberikan hak kepada konsumennya untuk meretur barang yang telah dibeli dan memperoleh pengembalian uang atau pengurangan tagihan. Hak ini biasanya diberikan kepada penjual eceran. Mengenai pengakuan pendapatannya, penjualan diakui penuh dan jumlah estimasi retur dicadangkan ketika jumlah retur bisa diestimasi dengan andal berdasarkan pengalaman historis. Kemudian pengakuan pendapatan ditunda ketika jumlah retur cukup signifikan dan tidak dapat diestimasi dengan andal. Untuk contohnya, PT Rahayu menjual peralatan masak senilai Rp4 juta pada 10 Mei 2020 dan diasumsikan jumlah retur dapat diestimasi dengan andal. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2020 terdapat retur senilai Rp10.000 pada tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan pengalaman masa lalu. PT Rahayu mengestimasikan jumlah retur diperkirakan sebesar 2% dari penjualan. Bagaimana PT Rahayu mengakui pendapatannya? Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 10 Mei 2020, pencatatannya yaitu piutang di debit sebesar Rp4 juta dan kreditnya penjualan sebesar Rp4 juta. Kemudian, tanggal 30 Mei 2020, di debit retur penjualan sebesar Rp10.000 dan kreditnya piutang Rp10.000. Kemudian, tercatat tanggal 31 Desember 2020, debitnya retur penjualan sebesar Rp70.000 dan kreditnya penyisian retur penjualan sebesar Rp70.000. Dihitung dari Rp4 juta dikalikan 2% dan dikalikan 10.000. Selanjutnya adalah penjualan dengan perjanjian membeli kembali. Jadi perusahaan menjual barangnya, kemudian terdapat perjanjian untuk membelinya kembali pada periode waktu tertentu. Dalam hal ini, sebelum mengakui pendapatan memerlukan analisis apakah risiko dan manfaat yang signifikan telah berpindah dari penjual kepada pembeli.
Contohnya dapat dilihat di buku Dwi Martani, buku 2, di halaman 213, yaitu contoh 17.6 penjualan dengan perjanjian membeli kembali. PT Pianika menjual barang dagangannya berupa alat musik kepada PT Hiburan senilai 80 juta rupiah. Harga pokok penjualan barang tersebut adalah 60 juta rupiah. PT Pianika setuju untuk membeli kembali barang tersebut 2 tahun lagi pada nilai wajarnya. PT Hiburan membayar penuh harga jual tersebut pada saat penyerahan barang dan dari PT Pianika, dan tidak ada pembatasan kepada PT Hiburan dalam menggunakan barang tersebut selama 2 tahun. Dalam kasus ini, tampak bahwa risiko dan manfaat signifikan telah berpindah kepada PT Hiburan karena PT Hiburan akan menerima nilai wajar pada saat pembelian kembali oleh PT Pianika, menunjukkan bahwa PT Pianika telah memindahkan risiko kepada PT Hiburan. Tambah lagi, tidak ada pembatasan apapun dalam penggunaan barang, yang artinya PT Pianika telah memindahkan manfaat signifikan dari barang tersebut kepada PT Hiburan. Dengan demikian, penjualan dapat diakui sebagai berikut, yaitu kas didebet sebesar 80 juta rupiah dan kreditnya penjualan sebesar 80 juta rupiah. Kemudian didebet beban pokok penjualan sebesar 60 juta rupiah dan kreditnya persediaan sebesar 60 juta rupiah. Yang selanjutnya adalah penjualan menggunakan agen. Perusahaan yang menjual produknya melalui perantara agen atau perantara distributor. Agen akan bertugas memasarkan dan menyerahkan barang kepada konsumen akhir. Mengenai pengakuan pendapatannya, agen hanya mengakui pendapatan sebagai komisi, bukan harga jual penuh. Dikarenakan agen tidak menanggung risiko dan manfaat terkait penjualan tersebut. Walaupun agen menerima atau menagih pembayaran dari pelanggan, namun setelah itu harus diserahkan kepada prinsipal setelah dikurangi jumlah komisi yang menjadi bagian agen. Risiko dan manfaat dari produk tidak beralih kepada agen. Kemudian, prinsipal mengakui pendapatan pada saat manfaat dan risiko kepemilikan telah beralih kepada konsumen akhir, atau dapat dikatakan pendapatan diakui saat barang dijual oleh agen kepada konsumen akhir. Berdasarkan PSAK 23 revisi tahun 2010, pendapatan perusahaan bertindak sebagai prinsipal jika menanggung dampak, manfaat, dan risiko signifikan terkait dengan penjualan barang. Fitur yang menunjukkan indikasi kapan perusahaan bertindak sebagai agen dan mengakui pendapatan komisi, yaitu ketika perusahaan memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan barang kepada konsumen atau memenuhi pesanan. Perusahaan menanggung risiko produk sebelum dan setelah pesanan, selama pengiriman, atau pada saat terdapat retur konsumen. Perusahaan memiliki wewenang dalam menetapkan harga, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan perusahaan menanggung risiko kredit konsumen atas jumlah yang dapat diterima dari konsumen. Yang selanjutnya adalah penjualan barang konsinyasi. Dalam kesepakatan penjualan konsinyasi, pemilik produk mengirimkan barang kepada penjual yang bertindak sebagai agen dalam menjual produk yang dimiliki oleh pemilik produk. Penjual menerima produk yang dikirim oleh pemilik produk dan sepakat untuk menjaga produk tersebut sampai terjual. Kemudian, penjual menyerahkan uang yang diterima dari penjualan kepada pemilik produk setelah dikurangi komisi penjualan dan biaya lain yang dibebankan kepada penjual sesuai kesepakatan. Untuk pengakuan pendapatan, pada penjualan konsinyasi, pemilik produk mengakui pendapatan hanya setelah pemberitahuan penjualan dan penyerahan kas dari penjual. Pemilik produk tetap mencatat barang jualan sebagai persediaan yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan, sementara penjual tidak mengakui persediaan konsinyasi sebagai asetnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presenter selanjutnya.